Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Ya, apa kabar semuanya? Baik kan? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita masih bisa bertemu walaupun dengan tatap muka dengan online, tapi tidak apa-apa. Baik, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk materi hari ini, apakah anak-anak ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Belum tahu Bu, belum dikasih tahu. Oh, belum tahu ya. Baik. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu kan sudah menjelaskan ya tentang gaya renang. Nah, untuk hari ini, untuk minggu ini, Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis cedera dan cara penanggulangannya. Baik, Ibu akan share screen PowerPoint yang akan Ibu bagikan kepada kalian. Apa sudah terlihat? Nah, baik. Anak-anak, ini materi yang akan Ibu bahas pada pertemuan pagi hari ini. Jenis-jenis cedera dan cara penanggulangannya. Oh iya, Ibu yang bertanya nih. Teman-teman, maaf ya, anak-anak di sini udah ada yang pernah cedera belum sih sebelumnya? Pernah Bu, kesleo. Oh, kesleo. Ada yang lain? Selain Mbak Resti, mungkin Lilis, Cantika? Bahunya. Oh, bahunya ya. Dia? Tidak ada, Bu. Oh, tidak. Berarti belum pernah ya? Baik. Jangan sampai, Bu. Oh iya. Jangan sampai ya. Ya. Jadi jenis-jenis cedera di sini tuh ada 4. Yang pertama memar, yang kedua cedera, itu bisa cedera kram otot, lalu yang ketiga ada pendarahan, dan yang keempat ada pingsan atau kehilangan kesadaran tetapi sementara. Mbak Resti tadi memar atau apa ya, kesleo ya? Memar juga pernah Bu. Oh, memar juga pernah. Itu karena apa ya Mbak kalau boleh tahu? Itu pas main badminton jatuh. Oh, ya ampun, udah pinter main badminton ya. Nah, itu mungkin kayak terkena benturan gitu ya Mbak? Iya, kakinya kena lantai. Oh ya, jadi seperti yang tadi dibilang oleh Mbak Resti, memar adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Jadi memar itu tidak mengeluarkan darah, tetapi ada luka tapi di bawah jaringan kulit, seperti itu. Memar itu biasanya karena benturan atau pukulan pada daerah kulit, karena nggak mungkin ya pukulan dari dalam, tapi nanti membekasnya di bawah jaringan kulit. Memar itu menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. Jadi seperti gambar yang di atas pojok kanan itu, nah memar itu warnanya seperti itu. Mungkin beberapa ada yang pernah ya, Mbak Resti aja ya. Mbak Resti, mungkin Mbak Lilis, Mbak Dia, itu juga mungkin pernah mengalami memar walaupun tidak disadari. Lalu cara penanggulangannya gimana sih gitu? Ibu mau bertanya nih sama Mbak Resti yang sudah pernah. Bisa di-mute dulu. Oke, lanjut ya. Ibu ingin bertanya pada Mbak Resti yang pernah ini. Memar itu, pada saat memar Mbak Resti, apakan sih itu lukanya? Halo Mbak Resti. Oke, baik. Mungkin dari Mbak Diah bisa menjawab? Atau Mbak Lilis?
Ya, Bu. Oke, mungkin di gangguan sinyal ya, karena di sini suaranya rendet-rendet gitu. Oke, langsung aja ke cara penanggulangannya. Itu bisa dengan cara dikompres dengan air panas atau air es, lalu jangan lupa daerah itu kita istirahatkan terlebih dahulu atau rest ya, lalu hindari benturan lagi dan jangan sampai misalnya bagian sini nih, bagian tangannya ibu ini memar, itu jangan dibenturkan lagi gitu, karena nanti memarnya akan melebar dan malah tambah sakit gitu. Memar itu rasanya tuh ya kayak kemeng, kayak sakit gitulah. Jadi jangan itu lagi ya, benturkan lagi. Oke, bisa lanjut. Ada yang mau tanya? Oke, Belum, lanjut. Bu. Oke, Mbak Dia. Terima kasih. Nah, ini ada gambar. Oke, gambar memar yang tadi Ibu beritahu warnanya seperti itu, ada ungu-ungu, keunguan, biruan, dan kehitaman gitu. Tergantung tingkat benturannya itu sekeras apa gitu. Lalu cara mengompresnya seperti itu. Cara mengompresnya jangan langsung es batu langsung taruh sini. Harus ada kayak apa ya, lapisannya lagi supaya es batu tidak langsung terkena oleh kulitnya. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Nah, tadi yang pertama, ada yang mau mengulang nggak? Yang pertama tadi kita bahas tentang apa ya? Mungkin dari Mbak Dia, Mbak Lilis. Memar, Bu. Oke, memar. Nah, yang sekarang yang kedua adalah cedera gitu. Cedera sama memar gitu. Oke, cedera di sini merupakan perobekan atau pergangan jaringan otot yang menghubungkan ke tulang atau tendon. Selain itu, ada cedera kram otot yang disebabkan oleh kelelahan. Oke, Ibu balik lagi ke yang ini ya, yang pertama ini, perobekan atau pergangan jaringan otot yang menghubungkan ke tulang. Nah, ini biasanya tuh sering dialami oleh kayak misalnya kita melakukan aktivitas jasmani terutama ya, yang selalu apa ya, misalnya berlari gitu, sering nggak sih melihat orang tua atau kakak atau saudara mengalami ankle? Ada yang pernah tahu atau keteklik gitu kakinya, jadi bagian mata kaki keteklik kayak gitu? Pernah melihat atau mengalaminya mungkin dari anak-anak sekalian? Ada yang pernah belum? Pernah melihat, Bu. Oh, pernah melihat. Oke. Nah, itu merupakan salah satu cedera yang apa ya, yang mungkin cukup berbahaya. Walaupun sudah diobati, nanti kalau kita menggunakan kaki tersebut dengan apa ya, dengan jangka yang cukup panjang dan juga kelelahan juga, itu bakalan kambuh lagi gitu. Lalu selain tadi ada ankle ya, nama lainnya ankle, itu ada cedera kram otot. Nah, ini juga disebabkan oleh kelelahan. Kelelahan kayak cedera kram otot itu kayak bagian betis itu tuh kayak tegang gitu. Jadi tidak bisa digerakkan kakinya, jadi benar-benar kaku gitu. Jadi otot itu tuh kaku seperti itu. Di sini mungkin ada yang pernah mengalami nggak sih kayak tadi yang Ibu jelaskan gitu. Mbak Dia mungkin bisa menjawab, bisa menjawab. Teman saya pernah mengalami itu, Bu, kram otot. Mbak Karena Dia tahu nggak? katanya dari Oh iya, cara ini ya, pada saat teman Mbak Diah mengalami kram otot, itu lalu diapakan ya? biasanya dikompres sih, Bu, pakai Oh, es. dikompres. Oke, jadi Ibu mau menjelaskan, tadi kan contoh yang Ibu ambil, yang pertama tuh ankle ya, cedera peregangan pada jaringan otot ya, ankle. Itu memang penanggulangannya bisa dengan kompres air es, lalu diistirahatkan, lalu bisa digulung oleh mitela, atau kita di cedera kram otot itu bisa ditekuk. Jadi misalnya bayangkan ini kaki ya.
kaki itu kita kram itu tidak bisa digerak-gerakkan, dan sedangkan sebelah sini juga kram daerah betis. Bayangkan saja sini betis ya. Nah, lalu kita tekuk kayak gini supaya sebelah sini ketarik, supaya betisnya tertarik. Lalu walaupun sakit sebenarnya nggak apa-apa karena itu merupakan proses penyembuhan gitu. Setelah itu akan lebih baik dari sebelumnya, karena ketika tegang kita harus kayak lebih mengulurkannya supaya tidak tegang seperti itu. Jadi penanggulangannya berbeda-beda ya. Tadi yang ankle bisa dikompres, bisa diistirahatkan, lalu dimitela, dibalut oleh pembalut mitela. Lalu kalau yang cedera kram otot tuh bisa diulurkan lagi. Oke, baik. Untuk selanjutnya, sudah terlihat slide-nya? Nah, ini yang tadi Ibu jelaskan, yang kram otot tuh seperti itu. Jadi daerah kaki, dari punggung kaki, dari betis itu tidak bisa digerakkan atau kaku, dan itu rasanya sangat sakit. Dan itu wajahnya terlihat bingung karena mungkin belum bisa cara menanggulanginya sendiri. Jadi Ibu memberi bekal kepada kalian supaya jika kalian terkena kram otot, kalian bisa menanggulanginya dengan cara yang tadi Ibu sudah jelaskan. Gitu. Baik, untuk sampai sini ada yang bertanya? Kita lanjut. Nah, yang ketiga ada pendarahan. Pendarahan ini biasanya terjadi karena benturan yang keras. Pastinya lebih keras daripada benturan yang memar. Pendarahan ini akan juga mengakibatkan memar, tapi sampai jaringan kulitnya robek gitu. Biasanya seperti itu. Lalu pendarahan itu biasanya terjadi di daerah hidung, mulut, dan kulit. Kulit mungkin anak-anak semua sudah pernah merasakan kayak mungkin terperang pisau atau mungkin terkena benda tajam gitu, udah sering ya. Nah, itu. Baik. Oke, ini. Nah, cara mengatasi pendarahan hidung. Mimisan ya. Ini bagi anak SD itu sering. Dulu Ibu juga pernah mempunyai teman yang mimisan itu tanpa sebab. Beda ya, tanpa sebab dan karena benturan. Nah, penanggulangannya Ibu jelaskan dari pendarahan hidung ya. Penderita atau temannya yang mengalami mimisan gitu ya, bisa dibilang mimisan, itu kita dudukkan. Lalu jepit bagian hidung. Di bawah tulang rawan sebelah sini, kita jepitkan seperti ini. Lalu dangak ya, dangak tuh menghadap ke atas gitu. Lalu kompres bagian hidung sini. Dan diusahakan bernafas melalui mulut. Jadi bernafasnya nggak melalui hidung, karena hidung sedang ada pendarahan gitu ya. Oke, lanjut yang pendarahan mulut. Pendarahan mulut itu penderita juga didudukkan ya. Lalu beri penekanan di lukanya. Misalnya kalau pendarahan mulut tuh biasa terkena bola gitu ya. Itu tuh di sini ada kayak gusinya, itu tuh sampai berdarah gitu. Itu juga sering ya. Itu kita beri tekanan, jangan sampai darahnya mengeluarkan lebih banyak lagi. Lalu bisa beri kompres es. Kompres esnya bukan es langsung ditempelin gitu ya, enggak. Jadi bisa dibungkus kain dulu atau dibungkus untuk melapisinya. Dan tuh enggak langsung di gusinya, bisa di daerah ini ya, bibir atas ini. Lalu jika ada gigi atau gigi yang goyang gitu ya, itu bisa dicabut, tapi harus dibawa ke klinik atau puskesmas terdekat. Jangan sampai kalian nyabut sendiri, karena takutnya ada gigi yang tertinggal gitu. Oke? Lalu yang ketiga ada pendarahan di kulit. Pendarahan di kulit ya yang sering kalian alami, pasti sudah pernah ya pendarahan di kulit? Pernah. Oke, pernah. Dan di kulit tinggal dikasih antiseptik lalu diobati. Nah,
Nah, yang terakhir ini ada pingsan. Pingsan. Ada yang udah pernah pingsan belum? Pernah. Pernah. Saya enggak kayaknya. Enggak. Oh, Ibu jujur, Ibu pernah pingsan gitu. Di sini ada gambar pingsan dari Marsha and the Bear. Pingsan. Pingsan itu kehilangan kesadaran tetapi hanya sementara. Biasanya pingsan itu mempunyai beberapa faktor ya. Salah satunya adalah aliran darah itu nggak nyampe ke otak gitu. Jadi daerah otak tuh pusing gitu. Lalu pingsan itu bisa karena kelelahan atau terlalu lama terpapar sinar matahari. Nah, ini orang pingsan ya. Oke, lanjut aja. Nah, penanggulangan pingsan. Penanggulangan pingsan itu sebentar ya. Oke, penanggulangan pingsan itu bisa orang pingsan itu ditidurkan, lalu diusahakan kaki itu lebih tinggi daripada otak atau kepala, jadi bisa ditidurkan, lalu kakinya agak diangkat supaya darah mengalir ke otak. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, sekian dari Ibu. Bila ada salah, Ibu minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.